Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak Manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam kutipan Injil diceritakan seorang tokoh bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, yang setelah mendengar tentang siapakah Yesus Kristus, rindu ingin berjumpa dengan Dia. Dalam segala keterbatasannya, dia hendak mewujudkan kerinduannya itu, sehingga ketika ada orang banyak yang berkerumun di sana, dia lari mendahului dan memanjat pohon. Sakeus sebagai pemungut cukai, pekerjaannya adalah memungut dan memeras. Maka bisa dibayangkan bahwa Sakeus ini adalah menjadi simbolisasi dari kedosaan seseorang. Namun dia rindu ingin berjumpa dengan Yesus. Buah perjumpaannya dengan Yesus menghantar dia pada suatu pertobatan. Yesus bersabda, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Kata-kata Yesus itu begitu dahsyat dampak bagi kehidupan Sakeus. Sakeus pun segera turun, dan dia mempunyai suatu ketetapan bahwa apa yang dipungut, apa yang diperas akan dikembalikan. Apa yang menjadi miliknya akan diberikan kepada orang lain separuh dan 4 kali lipat. Ketika ketetapan itu dibuat, Yesus pun kemudian mengatakan, "Hari ini telah terjadi keselamatan atas orang ini, karena orang ini pun anak Abraham." Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ada sebuah ungkapan yang menurut hemat saya indah untuk direnungkan, yaitu Yesus mengatakan bahwa Sakeus adalah anak Abraham mulai saat itu. Padahal kita semua mengerti jarak antara Abraham dengan Sakeus rentang waktunya ribuan tahun.
Mengapa Yesus mengatakan bahwa Sakeus adalah anak Abraham? Kita semua mengerti Abraham adalah bapa orang beriman. Maka kalau Sakeus dikatakan sebagai anak Abraham, artinya mulai saat itu Sakeus adalah seorang yang beriman. Iman berarti menerima Allah, membiarkan Tuhan berkarya di dalam dirinya, dan menghidupi sabda Tuhan di dalam kehidupan keseharian. Itu semua terjadi karena ada kerinduan dan sabda yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Para saudaraku yang terkasih, di dalam kehidupan keseharian pun tentu kita juga mempunyai pengalaman-pengalaman rindu. Dan ketika rasa rindu itu muncul, kita tidak pernah bisa menolak rasa itu muncul. Dan pada saat rasa itu tidak muncul, kita juga tidak bisa memaksa rasa itu untuk muncul. Intinya, kerinduan adalah sebuah rasa yang spontan muncul dari dalam diri seseorang karena keterpesonaan orang terhadap yang lain. Dan itu ada di dalam diri kita semua. Hanya sekarang masalahnya adalah apakah kita juga punya pengalaman rindu berjumpa dengan Tuhan? Kalau kita punya pengalaman kerinduan itu, pertanyaan berikutnya, apa yang kemudian kita lakukan agar kita dapat mewujudkan kerinduan itu? Tentu kita berharap bahwa rasa itu akan menghantar kita pada perjumpaan dengan Tuhan, dan pengalaman berjumpa berbuahkan kehidupan baru, pertobatan dan pertobatan. Maka Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, marilah kita mohon berkat dari Tuhan agar kita pun dalam perjalanan hidup kita pada hari ini dapat mengelola rasa rindu itu, sehingga rasa yang muncul di dalam diri kita dapat juga kemudian dampaknya dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai pengalaman yang membuat mereka bersukacita, damai, sejahtera.